Bolehkah kita mendesain kematian kita sendiri? Ini pertanyaan dari mana ini? Enggak, Tat. Jadi, ini kalau ada salah pertanyaan tolong dikoreksi. Oke. Tapi kita sempat ngomongin ini kan. Oke. Yang dimana Ustadz sendiri sih yang kayaknya harus jelasin soal ini. Karena buat aku, insight-nya menarik banget. Buat aku orang-orang kalau denger ini bisa jadi insight yang bagus gitu. Oke. Itu gimana, Tat? Kira-kira boleh nggak? Ada suatu waktu ada yang ketika aku lagi live, ada orang yang nanya ke aku via live, Ustadz, aku mau mati. Tolong kasih aku nasihat sehingga aku nggak jadi bunuh diri. Serem nggak lu? Serem banget lah. Serem banget ya? Serem banget lah. Itu aku lagi live. Ada orang. Itu live di YouTube apa iya, di live di YouTube. Oke. Ada yang bilang kalau dia nggak puas dengan nasihatku, dia bunuh diri. Oh, waduh, tanggung jawabnya terlalu besar. Terlalu besar. Iya. Aku langsung bilang gini. Pertama, Mas, tidak ada yang melarang Anda untuk bunuh diri. Oh, enggak. Jangan dong, Tat. Aduh, Ustadz Feli. Enggak, jadi gini. Aku bilang gini. Pertama-tama aku bilang, di dalam Islam, kita tidak dilarang untuk menginginkan kematian. Tidak dilarang untuk menginginkan kematian. Karena kebanyakan orang selalu merasa seolah-olah ketika ada orang yang mau bunuh diri, kita harus jangan. Yang orang banyak nggak tahu, orang tuh ketika nanya, itu mencari legitimasi sebenarnya. Ketika kita bilang jangan, bisa jadi dia bilang, bener-bener hidup gue nggak berguna, bahkan ustadz gue aja nggak boleh gue melakukan kayak begini kan. Jadi gitu kan, apapun bisa jadi salah dia. Bisa jadi salah. Maka aku bilang pertama-tama Islam tidak melarang kamu untuk menginginkan mati. Oke. Nah itu yang pertama. Bahkan di dalam Islam kita tuh disuruh untuk membuat mati kita tuh menarik. Di dalam Islam kita disuruh membuat mati kita itu menarik. Maksudnya gimana tuh? Makanya di dalam Islam tuh ada ayat di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat tuh lebih bagus daripada dunia. Kalau dunia lu harus hidup menarik, mati lu harus mati lebih menarik. Ya kan ya. Nah dan banyak sekali yang lain. Maka aku bilang sama dia, kamu boleh pengen mati, tapi tolong kasih aku proposal cara mati yang paling keren. Cara mati yang paling keren? Iya, nanti kita diskusikan. Gitu. Gitu kan ya. Oke. Nah nanti kalau dia udah buat proposalnya, cara mati yang paling keren, maka kemudian kita bahas. Jangan matinya biasa-biasa aja. Contoh, mati minum baygon misalnya. Itu biasa. Terlalu mainstream. Mati minum apa lagi? Obat racun tikus udah biasa. Nggak keren. Mbok ya racun jangan dong, jangan di-encourage racunnya. Jangan. Nah artinya di dalam Islam balik lagi kalau kita lihat gimana sih cara membuat mati kita tuh worth, yaitu dengan mendesain itu. Dan aku punya satu bab khusus untuk mendesain kematian dalam bukuku. Contohnya adalah tadi yang paling gampang ya, orang tuh akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka contoh ya, ada temanku didesain matinya. Temanku punya ibu didesain matinya. Ibunya bilang gini, aku pengen mati pas sholat subuh. Ternyata dia matinya diambilnya pas sholat subuh ketika lagi sujud. Itu hampir sama kayak permainan kita. Zoro aja istiqomah dapat. Pada akhirnya dapat Zoro. Pasti dapat. Masuk ke sini lagi. Iya. Artinya kan kita akan dimatikan sesuai dengan cara kita hidup kan. Ada lagi cerita. Aku suka banget makan sate buntel di Solo. Dan aku diceritain, saking hebatnya orang istiqomah jualan sate, dia matinya tau nggak ngapain? Ini agak sering dark joke, apa-apa juga kali ya. Dia lagi bawa kambing menuju ke tempat pembakaran, mati. Kecelakaan apa? Kecelakaan. Oh, kecelakaan. Artinya kan dia juga mati ketika menjalankan kebiasaan seperti itu kan ya. Makanya orang bilang gini, jangan pernah bosan melakukan kebaikan, anggaplah itu adalah suatu kebaikan kita yang terakhir. Karena kita akan mati satu saat nanti dalam menjalankan itu. Benar. Contoh lagi misalnya, aku seumur hidupku 18 tahun menikah sama istriku. Ini juga mungkin jadi sedikit berbagi sama antum ya. 18 tahun aku menikah sama istriku. Aku nggak pernah meninggalkan istriku dalam keadaan ribut. Karena aku khawatir betul aku bakal mati ketika aku ninggalin istriku dalam keadaan ribut. Dalam keadaan berantem. Betul. Gitu ya? Sampai pernah satu kali dalam hidupku aku batalin kajian gara-gara ribut sama istriku. Oh gitu. Aku nggak bisa ngisi lagi. Aku nggak bisa ngisi. Aku khawatir keluar rumah kalau aku nggak balik lagi, dia pas aku balik dia nggak ada. Nah berarti aku pikir senyesal apa kita marahan cuma gara-gara perkara kecil. Pas pulang dia udah nggak ada. Sedangkan kata Rasulullah, kalau andaikan seorang istri meninggal dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, dia bisa pilih pintu surga mana aja yang dia suka, boleh masuk dari situ. Lah kalau dia mati dalam keadaan tidak diridhoi oleh suaminya nyesel, dia nyesel. Iya kan? Nah maka aku nggak mau ninggalin. Tapi menarik ya, suatu hari ketika aku pergi ke daerah mana gitu kan, aku bilang gini, Umi, bisa jadi ini pertemuan kita yang terakhir. Dia mungkin udah bosan kali ya. Dia bilang gini, bulan lalu juga bilang begitu. Ngomongnya gitu terus. Iya kan ya. Tapi aku bilang, tapi yakin ada satu saat di mana aku pergi dan aku ngucapin seperti itu dan benar-benar aku nggak balik lagi. Ini cuma masalah chat saja. Jadi mendesain kematian itu adalah sesuatu yang wajib di dalam Islam. Bahkan wajib. Oh bahkan wajib. Wajib. Karena kalau kita nggak tahu bagaimana cara kita mati, kita nggak akan bisa tahu cara kita hidup.